Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa la kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga bisa kita melanjutkan pelajaran kita walaupun dalam keadaan daring. Selawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai dari saat ini sampai di yaumil akhir nantinya. Anak kami, baiklah kita lanjutkan materi kita tentang lanjutan iman kepada Allah, di mana minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah. Baik anak kami, adapun lanjutan materinya adalah tanda-tanda beriman kepada Rasul. Tanda-tanda beriman kepada Rasul yang pertama, mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Jadi, kita sebagai orang yang beriman harus sepenuh hati, harus percaya dan yakin dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita baik, kabar gembira, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan kabar gembira, untuk memberi keadilan dan juga memberi derajat yang sama sesama manusia. Bahwa manusia itu sama derajatnya. Tidak ada yang derajatnya yang tinggi. Bahwa setiap manusia itu adalah derajatnya sama, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya itu nanti di depan Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan daripada seseorang itu. Yang kedua, tanda beriman kepada Rasul, mempercayai bahwa ada 5 Nabi dan Rasul termasuk dalam ulul azmi. Mempercayai bahwa ada 5 dan Rasul termasuk dalam Nabi ulul azmi. Nanti kita jelaskan apa ulul azmi itu. Yang ketiga, mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil, sifat-sifat mustahil dan memiliki sifat tercela. Jadi mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin dan membenarkan bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Jadi apa Pak sifat-sifat yang mulia itu? Nah anak kami, nanti kita jelaskan apa sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, dan apa sifat-sifat yang mustahil atau sifat-sifat tercela yang tidak dimiliki oleh Rasul. Selanjutnya, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, Nabi penutup dari seluruh Nabi. Bahwa, Bapak ulangi sekali lagi,
bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau penutup dari segala nabi dan rasul, sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan rasul sebelumnya. Kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, nabi penutup dari segala nabi dan rasul, dan penyempurna rasul-rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir sekaligus penyempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ala nikmati wa raditu lakum Islam madina." Telah kusempurnakan agamaku untukmu dan telah kuridhoi Islam itu agamamu. Jadi dalam hal penyempurna agama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama Islam itu dan telah mencukupkan nikmatku untukmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Maidah insyaallah ayat ketiga. Baik anak kami, sifat yang wajib dan mustahil yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, di mana sifat yang wajib yang dimiliki Rasul adalah siddiq. Siddiq artinya benar, bahwa segala yang disampaikan, segala wahyu yang diterima oleh Nabi atau Rasul kepada Nabi Muhammad atau Nabi dan Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril adalah benar, tanpa ada tambahan dan pengurangannya. Berarti benar itu adalah sesuai dengan realita, sesuai dengan realitas atau kejadian yang sebenarnya. Siddiq itu adalah, siddiq artinya benar, bahwa segala perkataan perbuatan yang ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Bapak ulangi sekali lagi, siddiq artinya benar. Benar maksudnya segala yang diucapkan, perbuatan, tindakan yang ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, tanpa ada tambahan maupun pengurangan. Sifat mustahilnya adalah kadzib, artinya dusta. Sifat mustahil yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul adalah dusta. Jadi mustahil Nabi Muhammad berdusta. Yang kedua, amanah. Sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jadi, kalau amanah itu adalah misalnya, kalau yang dititipkan atau yang dijanjikan itu sesuai dengan perbuatannya. Apabila berjanji, dia menepati. Amanah artinya dapat dipercaya. Misalnya, apabila berjanji, dia menepati. Dia melaksanakan.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai nabi dan mendapatkan amanah untuk menyampaikan firman Allah kepada umat manusia, dan sesuai dengan apa yang diberikan atau yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril, sesuai dengan yang diterimanya, dan itu juga yang disampaikannya kepada umat manusia, misalnya dalam hal ketauhidan atau dalam hal mengenal Allah, yaitu Qul huwallahu ahad. Dan itu juga lah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengesahkan Allah, di mana arti daripada surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, katakanlah Allah itu esa. Katakanlah Allah itu esa. Yang ketiga adalah tabalik. Bapak ulangi sekali lagi. Lawan kata atau mustahil yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul adalah hitman. Ya, dimana tadi yang sifat yang wajibnya adalah amanah, mustahilnya adalah hitman atau menyembunyikan. Mustahil Nabi dan Rasul menyembunyikan sesuatu yang sudah diamanahkan atau yang sudah diterimanya untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran itu tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Nabi dan Rasul. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi dan Rasul, firman yang diterima atau wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril tersebut. Yang ketiga adalah tabalik. Tabalik artinya menyampaikan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, berdakwah atau mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada mengesahkan Allah. Sifat mustahil daripada Nabi adalah khianat atau penipu. Dalam hal khianat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkhianat. Yang keempat adalah sifat yang wajibnya adalah patonah. Patonah artinya cerdas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya cerdas, walaupun dia tidak pernah menginjakkan dalam hal pendidikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, di mana dalam hal Quran surah Al-Alaq, Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas, walaupun tidak mengenyam pendidikan di pendidikan formal. Dan sifat mustahilnya adalah balada, mustahil bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi mustahil bodoh. Selanjutnya adalah ulul azmi. Ulul azmi, di mana yang tadi ada tentang ulul azmi. Di sini Bapak jelaskan dalam hal ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam tugas menyampaikan syariat Islam. Bapak ulangi sekali lagi.
ulul azmi ialah Nabi dan Rasul memiliki kesabaran yang luar biasa dalam tugas menyampaikan syariat Islam. Yang luar biasa, baik dia tantangan, rintangan, hambatan dalam hal menyampaikan ketauhidan kepada umat manusia. Adapun Nabi dan Rasul yang ulul azmi adalah yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi perlu anak kami membaca sejarah yang Nabi ulul azmi ini. Pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada nabi tersebut yang disebut dengan ulul azmi. Selanjutnya, tanda beriman kepada Rasul adalah yang pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin dalam hal beribadah. Rajin dan tekun. Maksudnya itu rajin kita laksanakan tanpa ada kebo yang tinggal satupun. Maksudnya rajin beribadah dengan tekun. Maksudnya itu kita mengerjakan sholat waktu itu yang kelima-limanya. Misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu dalam hal beribadah dengan tekun. Tanpa ada satupun yang tertinggal sholat yang 5 waktu tersebut. Bapak ulangi sekali lagi. Beribadah dengan rajin dan tekun. Maksudnya melaksanakan ibadah tanpa ada satu yang tertinggal pun. Tanpa ada satu yang tertinggal pun. Itulah dalam hal beribadah rajin dan tekun. Berarti orang yang melaksanakan sholat atau beribadah dengan rajin dan tekun berarti dia telah beriman kepada Rasul. Itu dia tandanya. Tanda beriman kepada Rasul adalah beribadah, misalnya sholat dengan rajin dan tekun. Berarti seseorang yang sholatnya tidak ada satupun yang tertinggal yang 5 waktu itu, maka itulah orangnya itulah yang beriman kepada Rasul. Contoh yang kedua, tanda beriman kepada Rasul adalah mencontoh sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Di dalam diri daripada Rasul itulah suatu contoh yang baik kepada kita. Apa sifat Rasul itu, Pak? Anak kami kembali kepada yang tadi. Siddiq, berarti benar. Berarti kita selalu mengucapkan kebaikan atau kebenaran. Jangan ada dusta. Itulah dalam hal contoh yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi contoh-contoh yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ucapan, tindakan, dan keteladanan yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menghindari sifat mustahil seperti berdusta atau penipu.
menghindari sifat yang mustahil dari Rasul, di mana sifat yang mustahil yang dimiliki Rasul adalah yang pertama dusta atau kadzib. Anak kami menghindari dalam hal berkata bohong, berkata dusta, atau penipu. Kita sebagai manusia biasa, kita harus menghindari perkataan dusta. Baik di kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Harus menghindari daripada perkataan dusta. Dan mengatakan yang benar itu walaupun pahit. Mengatakan yang benar itu walaupun pahit, walaupun berat. Lebih baik lagi mengatakan yang benar itu daripada berdusta, berdusta, berdusta. Dusta menutupi dusta akan membuat masalah demi masalah yang timbul di kehidupan kita yang selanjutnya. Jadi, kira-kira demikianlah dalam hal tanda beriman kepada Rasul. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah itu adalah fungsi, kegunaan daripada beriman kepada Rasul. Yang pertama sebagai suri toladan. Ada tuntunan kita. Ada yang kita contoh. Ada yang kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam hal berumah tangga, baik dalam hal sekolah, baik dalam hal menuntut ilmu, dalam hal bekerja, dalam hal mendidik anak. Dalam hal mendidik anak adalah dalam Quran surah Luqman ayat 12 sampai 17. Jadi menjadikan sifat Nabi dan Rasul sebagai contoh, tuntunan, petunjuk, rekomendasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada petunjuk kita, ada rambu-rambu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ada contoh atau petunjuk agar kita selamat dunia dan akhirat. Bagaimana kita agar selamat dunia dan akhirat? Nah, kami tentu kita mencontoh daripada tindakan yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal di rumah, di sekolah, dan juga bermasyarakat, bernegara. Yang kedua, hikmah beriman kepada Rasul sebagai langkah hati-hati dalam bertindak. Sebagai langkah berhati-hati dalam hal bertindak. Baik dalam hal pekerjaan, perbuatan, maupun makanan kita. Harus berhati-hati. Misalnya dalam hal makanan, halalan thayyibah. Perlu kehati-hatian, kewaspadaan dalam hal mengambil tindakan. Baik tindakan kita di sekolah, kepada guru, kepada siswa. Harus senantiasa berhati-hati dalam hal segala tindakan. Selanjutnya adalah sebagai perantara wasilah memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah itu maksudnya lah pertolongan. Kita mendapatkan pertolongan ajaran yang benar berdasarkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril. Kita sebagai perantara wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Terima kasih anak kami bisa mempelajari dan juga mengulang kembali materi kita tentang iman kepada Allah, dan bisa anak kami menonton video yang Bapak buatkan ini. Dan kalau ada pertanyaan, anak kami bisa bertanya kepada Bapak di waktu tatap muka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.